إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain rahimallahu taala. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas macam-macam hukum ya taklifi yang di situ sudah kita sebutkan ada wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh ya. Kemudian untuk yang wajib sudah kita bahas ya, di situ disebutkan bahasanya untuk yang wajib ini definisi dari musonif ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu yang ketika dikerjakan dapat pahala dan ketika ditinggalkan berhak mendapatkan hukuman ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hukum taklifi yang kedua, yaitu mandub ya, atau istilah lain apa? Sunnah. Kita catat, kita tulis apa yang disampaikan musonif tentang mandub. Al-mandubu ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Mandub adalah sesuatu ya, perkara yang yusabu diberi pahala ala fi'li jika dikerjakan, dan la yu'aqabu tidak diberi hukuman ketika meninggalkan. Ya, adapun ulama usul fikih ada definisi yang lain. Nah, sebelumnya mandub ini punya nama lain ya, ada nama lain ya, tidak hanya mandub, maksudnya namanya bisa juga namanya dinamakan apa? Mustahab. Mandub ini nama lainnya al-mustahab ya, mustahab. Bisa juga sunnah ya, sunnah. Bisa juga nama lainnya nafl, naflun. Sama ini, mandub, mustahab. Oh, ini hukumnya mustahab, ini mandub, ini nafl, ini sunnah, ini sama. Artinya ini ya, ini hakikatnya sama, hanya beda nama saja. Nah, adapun ulama usul fikih memberikan definisi ma'amara bi asyari'u amron ghaira jazimin. Kalau secara istilah ulama usul fikih ya, definisi lainnya di sini, definisi yang lainnya ma'amara bihi asyari'u amron ghaira jazimin. Ma amara bi syari'u amron ghaira jazimin, yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh asyari', pembuat syariat ya, satu perintah yang tidak harus ya. Kalau wajib kan kemarin perintahnya yang jazim ya, kalau yang wajib ya. Kalau yang ini sunnah ya,
yaitu disebutkan di sini apa? Ghairu jazim. Jadi perintah untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang diperintahkan tapi tidak harus dilaksanakan, namanya sunnah. Ya, namanya apa? Sunnah. Baik, kemudian dari definisi yang disampaikan musonif, ya, sekarang definisi yang disampaikan musonif yaitu ma yusabu ala fi'lihi, yang diberi pahala ketika dikerjakan. Maka keluar dari ini, misalnya yang lain apa? Keluar dari ini yaitu haram, al-haram, al-haram. Keluar dari ini adalah haram. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala. Kalau haram gimana? Ya malah dosa. Kemudian makruh, al-makruh. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala. Kalau makruh dikerjakan ya nggak dapat pahala. Kemudian mubah, mubah. Kalau sunnah tadi dikerjakan dapat pahala, ya yusabu ala fi'li, kalau mubah nggak dapat. Sehingga ini maksudnya ini keluar dari definisi, ya. Berdasarkan ibarah ma yusabu ala fi'lihi, kemudian keluar yang lain ini nggak masuk. Kemudian wala yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Perkara sunnah itu jika ditinggalkan, ya, maka tidak dihukum. Ya. Maka kalau keluar dari ini wajib, ya, perkara wajib. Ini keluar al-wajib. Karena wajib kalau ditinggalkan dihukum, ya. Ditinggalkan dihukum. Contoh perkara yang sunnah, misalnya, nah, contohnya apa? Contoh misalnya mandi Jumat, ya. Usul Jum'ah dalam mazhab Syafi'i sunnah. Ini mandi Jumat, kalau dilakukan dapat pahala. Nah, kalau niatnya imtisal, ya. Kemudian misalnya sholat sunnah, ya, banyak, sholat duha misalnya, sholat duha. Nah, kemudian misalnya sahur, suhur, as-suhuru, banyak, ya. Pokoknya perkara-perkara yang hukumnya sunnah ini contohnya di situ. Nah, contohnya adalah ini masuk dalam kategori apa? Mandub. Masuk dalam kategori mandub. Baik, kemudian yang berikutnya, mandub ini kan yang kedua, ya. Yang pertama kan wajib, ini yang kedua mandub. Kemudian yang ketiga, ya, kita lihat yaitu mubah, ya. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wal mubahu la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yaitu mubah adalah tidak diberi pahala ketika mengerjakan, kemudian tidak diberi hukuman pula ketika meninggalkan. Jadi perkara mubah ini perkara yang banyak, ya. Perkara yang banyak. Kita tulis dulu, ya. Nomor 3. Definisi dari musonif. Definisi dari musonif. Definisi dari musonif. Nah, itu al-mubah. Kita catat ma la yusabu, ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ala tarkihi. Ini definisi dari musannif demikian.
Kemudian kita lihat dari definisi ini, ma la yusabu ala filihi. Mubah itu ketika dikerjakan tidak dapat pahala, ya. Tidak dapat pahala kalau dikerjakan. Maka keluar dari ini misalnya adalah wajib. Ya, keluar. Ini keluar dari ini ya. Ini keluar dari ini, keluar gini ya. Artinya nggak masuk mubah, berarti al-wajib. Al-wajib. Kenapa? Karena kalau al-wajib, hukum wajib ini diberi pahala ketika mengerjakan, ya kan? Ini mubah tidak diberi pahala ketika mengerjakan. Kalau wajib, nah ini diberi pahala. Ya. Kemudian keluar dari itu pula, yang kedua misalnya apa? Al-mandub. Nah, kenapa? Karena al-mandub kalau sunnah nih, yang sudah kita pas nomor 2, ini kalau dikerjakan gimana? Dapat pahala. Sedangkan mubah tidak dapat pahala. Nah, ya. Jadi paling tidak 2 ini keluar nih, ya. Jadi mubah itu dilakukan, ya, nggak dapat pahala. Kalau wajib dapat pahala, mandub sunnah dapat pahala. Sehingga ini keluar dari. Jadi ini definisi ini kan untuk mengeluarkan yang tidak masuk gitu kan, yang tidak masuk dalam definisi agar keluar. Kemudian wala yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Kemudian di sini disebutkan kalau mubah ya tidak dihukum ketika meninggalkannya. Maka nanti kalau ketika meninggalkan dihukum, misalnya apa? Wajib ya, wajib kalau meninggalkan dihukum. Nah ini bisa keluar wajib dihukum. Kalau misalnya haram, kalau haram ya harus ditinggalkan ya. Ini kan kalau mubah, kalau ditinggalkan nggak dihukum. Kalau wajib ditinggalkan dihukum. Ya. Wajib misalnya sholat 5 waktu. Kalau ditinggalkan gimana? Ya dihukum. Nah, kalau mubah makan, berdiri, duduk ditinggalkan nggak dihukum. Ya. Ini diantaranya yang keluar adalah ini ya. Kemudian ya ini tadi untuk definisi dari para ulama usul fikih, dia punya definisi lain. Ulama usul fikih ini kita tulis sebagaimana ini definisi ulama usul fikih untuk mandub, ini untuk mubah, yaitu ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun. Amrun wala nahyun li zatihi. Ya. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan secara zatnya. Artinya secara zatnya itu perkara mubah itu yang nggak diperintahkan, nggak dilarang gitu ya. Nggak diperintahkan, nggak dilarang. Dan ini Allah SWT memberikan kelonggaran ya, keluasan untuk perkara-perkara mubah itu banyak ya. Perkara mubah itu banyak. Ya misalnya makan, minum, tidur. Contoh-contohnya al-aklu makan. Kemudian apalagi syurbu minum. Kemudian apa misalnya jalan, berdiri, al-qiyam. Kemudian apalagi jalan-jalan, wisata misalnya, refreshing, tanazuh, duduk, julus. Apalagi
Tidur itu diperintah enggak? Ya asalnya itu pada asalnya mubah. Mau kita tidur ya enggak dapat pahala, kita enggak tidur ya enggak apa-apa. Makan juga demikian. Sama, ini hukum asalnya seperti itu. Jadi enggak ada kemudian perintah untuk ibadah berupa tidur ya. Ibadah berupa berdiri, ibadah berupa duduk enggak ada. Ini perkara-perkara mubah banyak. Ya. Tanazuh dan seterusnya. Ini tentang apa? Mubah. Ya, demikian untuk hukum taklifi yang kedua. Ini ya, kedua adalah mandub. Kemudian definisi mandub dan contohnya sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga mubah, definisi mubah. Kemudian contohnya juga sudah kita sebutkan. Ya, masih ada yaitu hukum taklifi yang lain, yaitu mahlur ya. Ada mahlur yaitu haram dan makruh ya. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.